Ada satu kisah yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini berkaitan dengan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nabiullah Ayyub ini dalam kehidupan yang istananya yang megah, kehidupannya bak seorang raja. Dia punya permaisuri, punya pelayan. Setelah sekian lama Nabiullah Ayyub diuji dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah uji Nabiullah Ayyub ini dengan ujian keburukan yang dahsyat sekali. Hanya dalam sehari semuanya yang telah dititipkan oleh Allah kepada Nabiullah Ayyub itu lenyap dengan sendirinya. Kerajaannya hancur, di mana bangunan-bangunan istananya itu menimpa terhadap 14 anaknya, dan ke-14 anaknya itu wafat, meninggal di sisi Allah. Tidak ada yang selamat. Lalu kemudian dalam sehari itu juga ladang-ladangnya tiba-tiba terbakar. Ternak kambingnya itu tiba-tiba mati semuanya. Dalam suasana seperti itu, istananya yang megah itu hancur lebur, anaknya meninggal semuanya, seluruh hartanya itu lenyap semuanya. Pada saat itu yang tersisa cuma satu, istrinya Siti Rahmah. Masya Allah. Baik, Siti Rahmah inilah yang berjuang keras untuk mendampingi kerasulan Sayyidina Nabiullah Ayyub alaihissalam. Baik. Kemudian Nabiullah Ayyub ini diuji lagi oleh Allah secara bertubi-tubi. Sakit dia. Allah kirim penyakit semacam supa lepra, kusta, di mana penyakit ini dapat membuat seluruh kulit-kulit Nabiullah Ayyub itu terkupas. Pada saat itu Nabiullah Ayyub sampai dikucilkan oleh masyarakat karena baunya sudah menyebar kemana-mana. Oleh masyarakat sekitar dikucilkan, dibawalah ke satu tempat. Pada saat itu yang menemani Nabi Ayyub itu adalah Siti Rahmah, perempuan yang luar biasa ini. Singkat ceritanya, Nabiullah Ayyub pada saat itu tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap Nabiullah Ayyub dalam rangka menyikapi berhadapan dengan musibah ataupun penyakit yang luar biasa, yang semuanya harta bendanya itu hilang termasuk anaknya. Pada saat itu kan karena beliau seorang nabi, kan sah-sah saja beliau minta doa kepada Allah agar diberikan kesembuhan, agar diberikan kesabaran. Ini jangankan minta doa diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, ya, beliau muncul di hatinya saja untuk mohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan tidak ada. Semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang luar biasa itu Nabiullah Ayyub jalani dengan sendirinya. Malah kekuatan iman Nabiullah Ayyub itu semakin kuat, semakin mengkristal, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat itu umat Nabiullah Ayyub ini ataupun masyarakat sekitar, kalau bahasa kita, ya, mereka sudah mulai berpaling dari ajaran Nabiullah Ayyub dan mereka tidak lagi menyembah Allah. Pada saat itulah Nabiullah Ayyub meminta kepada Allah, bukan karena sakitnya beliau minta agar disembuhkan, tapi karena melihat kondisi umatnya yang jauh dengan Allah, ingkar kepada Allah, ya. Kemudian mereka tidak lagi mengamalkan ajaran nasihat dari Nabiullah Ayyub sebelumnya. Maka dari itu Nabiullah Ayyub minta kepada Allah agar diberi kesembuhan agar bisa berdakwah lagi. Ya, Masya Allah. Lalu kemudian Allah perintahkan dua orang malaikat untuk membawa dua helai kain putih yang diambil dari surga. Dua helai kain putih ini adalah diberikan kepada Nabiullah Ayyub, ya, artinya dibalut ke badannya. Setelah dibalut kemudian dibuka dan Nabiullah Ayyub sembuh dengan sendirinya, seolah-olah Nabiullah Ayyub tidak pernah merasakan sakit, malah lebih sehat dari sebelumnya. Ini sikap Nabiullah Ayyub itu adalah sabar dan terus berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluh sedikit pun terhadap apa yang ditimpakan kepadanya. Ya, maka oleh karena itu kita ini sebagai hamba Allah ini, kan kita tidak mungkin seperti Nabiullah Ayyub. Nah, tentu dalam hal ini kita harus belajar untuk sabar. Jadi sabar itu juga harus belajar, harus berusaha untuk tabah. Kalau kita tidak sabar ataupun tidak belajar untuk sabar, maka kita bisa kandas di tengah jalan. Di saat Allah uji kita, meninggal anak kita, anak yang kita sayangi itu tiba-tiba dia meninggal,
maka tentu ini adalah pukulan berat bagi kita orang tua. Pukulan berat dalam arti kita tidak menerima kenyataan itu. Kita dalam hal ini ketika iman kita tak kuat, kita akan menyalahkan Allah dalam kehidupan kita. Ini menjadi persoalan. Ini jadi bahaya. Kalau kita menyalahi Allah dalam kehidupan, dalam konteks kefikihan kita jatuh kafir. Iman kita bermasalah. Maka oleh karena itu, apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, baik itu berupa ujian yang biasa-biasa ataupun ujian yang amat sangat berat, sakit yang berkepanjangan, yang namun jangan pernah kita putuskan hubungan batin kita dengan Allah. Teruslah kita minta kepada Allah, lalu ingat kita tawakal, kita tetap berusaha untuk menjadi baik ataupun berusaha untuk menjadi mencari obat untuk sembuh kalau kita ditimpakan penyakit. Kalau ditimpakan persoalan hidup, masalah rumah tangga antara suami dengan istri, tidak ada jalan keluarnya, maka salah satunya adalah kita harus diam dulu, jangan panik. Jangan panik, jangan sedikit-sedikit kita menyalahi orang lain, tidak. Diamkan dulu, kemudian baru kita menyelesaikan secara perlahan sembari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang Allah timpakan musibah kepada kita bukan dimaknai Allah itu nggak sayang kepada kita. Barangkali kita selama ini sudah jauh dengan Allah. Allah pingin kita itu ingat kepadanya. Salah satu caranya mungkin Allah timpakan musibah. Allah buat kita kacau hidupnya, sehingga kita begitu kacau hidup kita ingat kepada Allah. Masya Allah. Nah, itu salah satu jalan dari Allah Subhanahu wa taala agar hubungan hamba dengan Allah itu terikat. Baik, Ustaz. Ini